Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, Ibu Sejati. Peringatan Santa Peran Maria Bunda Gereja pada hari ini mengungkapkan Maria sebagai teladan sempurna dari seorang yang tetap setia berdiri di dekat kayu salib. Tindakan kasih sedemikian mengungkapkan kemauan Maria untuk menanggung pencobaan macam apapun, kesulitan apapun, dan penderitaan sengsara yang bagaimanapun beratnya, agar dapat tetap bersama dengan Yesus. Walaupun hal itu berarti harus menyaksikan kematiannya yang mengenaskan di atas kayu salib. Betapa pedihnya hati Maria ketika dia menyaksikan segala ketidakadilan dan penderitaan yang menimpa putranya di atas kayu salib. Maria hanya dapat memandang dengan kesedihan yang mendalam. Kehadiran Maria dalam gereja tidak hanya berperan sebagai sosok teladan, melainkan juga menjadi sosok pendamping, penuntun, hingga sosok pendoa demi tercapainya kebahagiaan kekal. Maria sosok teladan karena peri hidupnya yang diyakini baik, sehingga terpilih menjadi Bunda Allah. Maria sosok pendamping dan penuntun gereja karena rohnya yang meski sudah naik ke surga, tetapi tetap diyakini hadir di tengah gereja, menuntun, membimbing, dan mengarahkan perjalanan anak-anaknya dalam mengarungi pesiaran dunia yang tidak mudah. Maria sebagai pendoa nyata dalam keberadaannya yang diyakini telah hidup mulia bersama Allah. Sebagaimana dahulu ia menyertai para murid berdoa menanti Roh Kudus, demikian juga kini. Sebagai pribadi yang dekat dengan Allah, Maria diyakini mendoakan anak-anaknya, pengikut Yesus putranya. Saudara yang terkasih, perayaan Maria Bunda Gereja membantu kita mengingat bahwa dengan cinta, segala pengalaman kehidupan Kristiani
harus berlabuh pada misteri salib. Persembahan diri yang total dan konkret dari Kristus di salib kita nikmati dalam perjamuan Ekaristi. Bunda Maria sebagai Bunda Sang Penebus dan Bunda Gereja menjadi yang pertama ditebus oleh persembahan dirinya kepada Allah. Kita bersyukur atas peran Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda kita semua. Dialah yang membuat kita untuk mengalami keselamatan dari Yesus Tuhan kita. Semoga kita memiliki devosi kepada Maria Bunda Allah yang merupakan teladan kekuatan iman penuh cinta di dalam pengalaman penderitaan dan salib. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan antarkan aku ke